Nah, tapi ketika memang ada sebuah sinyal yang kuat nih gitu ya, misalkan teman-teman lihat contohnya, waduh ini harga sudah lagi paling rendah misalkan gitu ya, dari data harga mungkin 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, itu mungkin boleh tuh gitu. Kayak biasanya sih kalau saya ngelihatnya paling gampang kalau misalkan sampai strong itu saya baginya biasa 50-30-20 gitu. Oh. Jadi memang ketika ada sebuah sinyal yang sangat kuat, biasanya kemudian pembagiannya saya ngelihat biasa ke situ sih 50-30-20 gitu ya. Ya. Tapi ketika memang masih tidak ada mungkin sinyal yang khusus atau apa, equal adalah yang paling oke sih kalau menurut saya. Itu 50, 30, 20 itu pas pada saat market lagi bagus atau pada saat market mungkin ada gejolak sedikit gitu, Pak? Biasanya volatility itu temennya investor ya. Oh, Jadi betul. betul. Jadi ketika yang market lagi bergejolak tuh itu biasa yang merupakan sebuah sinyal gitu ya. Ya. Sinyalnya bisa bagus bisa jelek ya, of course ya. Jadi wah ini malah jangan masuk sama sekali gitu ya. Tapi ketika lagi ada volatility dan ini dianggapnya bagus, mungkin paling gampang wah ini lagi murah barangnya gitu ya. Nah, itu sih, mungkin itu yang saatnya mungkin boleh nih, kayak wait, kayak ibaratnya kayak di front, ini ya, front load lah istilahnya ya, gitu. Jadi memang ya balik lagi kalau misalnya kita sebagai investor pemula atau teman-teman yang mau berinvestasi tapi kayak oh kayaknya saya lebih cocok apa namanya averaging atau cicil nabung gitu ya secara kata Pak Ernest juga secara konstan gitu misalnya diawali 100.000 nggak apa-apa atau teman-teman nih aduh 100.000 kayaknya kebanyakan pengen 10.000. Nah teman-teman juga bisa berinvestasi dengan nominal 10.000 rupiah di saya kaya. Nah tapi jangan lupa masukin kode referralnya cuan buat teman-teman yang belum berinvestasi di saya kaya. Teman-teman juga kalau misalnya Mungkin ada aku mau pertanyaan, nambahin juga, boleh. Ilham. Iya, jadi betul. Jadi memang cuan ini kita kerjasama juga dengan saya kayak. Mungkin aku sedikit sambil show juga ya. Jadi di aplikasi cuan ini teman-teman bisa menemukan informasi reksadana, mutual fund gitu ya. Di sini ada salah satunya nih, saya kaya channel sudah tergabung di sini. Teman-teman bisa buka, bisa dapat nih info mengenai fund performance semua gitu. Gampang banget ini jadi kayak orang kayak kalau lagi baca Twitter atau X gitu ya atau lagi baca Instagram nih. Dan ini semua gratis, teman-teman bisa langsung install aplikasi Cuan pakai Z, kemudian bisa lihat informasi mengenai reksadana. Dan tadi yang dibilang kita memang ada kerjasama, jadi kalau pakai kode referral dari Cuans akan mendapatkan beberapa benefit, teman-teman bisa lihat ya gitu. Jadi saya kaya sedang ada benefit kerjasama apa dengan Cuan bisa dilihat di sini. Jadi semoga ini bisa ngebantu juga nih kalau buat teman-teman yang baru mau mulai gitu kan. Jadi Oh, pas baik. daftarnya pun sudah dapat additional benefit seperti ada reksadana pasar uang 15.000 kalau sudah selesai verifikasi akun dan pakai kode referral Cuan gitu. Ya, balik Betul. lagi silakan Ilham. Dan ya teman-teman kalau misalnya teman-teman juga penasaran nih, saya ingin berinvestasi nih, kira-kira reksadana apa aja sih yang ada di saya kaya gini. Udah di Apple Store, udah di Play Store, pengen download tapi penasaran reksadana apa aja nih yang ada di dalam. Nah teman-teman di dalam aplikasi saya kaya tuh ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran dan juga ada reksadana indeks. Atau teman-teman yang penasaran atau pengen berinvestasi di reksadana syariah, nah teman-teman juga bisa menjalankan fitur itu. Jadi misalnya teman-teman ke produk, terus bagian atas ada kayak slice gitu kayak bola gitu, tinggal diklik aja nanti muncul semua reksadana syariah. Teman-teman juga bisa nih memanfaatkan promo-promo yang ada. Pantengin terus makanya di Instagramnya saya kaya. Nah, Kak Enes ada pertanyaan lagi nih, keresahan. Kira-kira tipe investor yang cocok dan efektif itu untuk lump sum apa dan untuk averaging itu seperti apa? Kalau tipe investor ya yang cocok ya. Nah, ini balik lagi memang risk profile gitu ya. Lamsam ini biasa cocok untuk memang yang mungkin ketersediaan dananya besar gitu ya.
paling gampang mungkin contohnya yang memang ya mungkin kalau bukan sultan tidak ada tanggungan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang masih kayak belum ada tanggungan, masih single, balik lagi tuh daripada ya kan ya sudah aku nggak beli kopi deh gitu, makannya di warteg aja deh gitu ya, kurangin makan restoran. Nah, itu akan lebih cocok karena kemudian ketika lamsam dia lebih bisa berani juga untuk membuat itu ya mengambil resiko, dan ketika mungkin nanti market ada sedikit volatility dan sebagainya dia tetap lebih bisa objektif gitu. Jadi cenderungnya seperti itu. Paling gampang kalau enggak ya tidak buru-buru cut loss misalkan gitu ya. Jika padahal mungkin lagi ada penurunan sementara yang dimana harusnya orang averaging down gitu kan. Ya. Nah, jadi itu sih. Jadi baik lagi biasanya untuk yang memang ada ini ya risk profile-nya lebih bisa lebih berani lah, lebih banyak ada lebih punya memiliki uang misalkan gitu ya, atau kurang atau kebutuhannya masih sedikit. Averaging balik lagi untuk investor mungkin yang lebih ke arah mencari aman dan stabilitas. Contohnya orang yang baru mulai atau mungkin yang mungkin orang saya sendiri kadang-kadang juga beberapa aset investasi saya itu saya pokoknya averaging, yang saya mungkin wah saya kayaknya nggak bisa memantau setiap hari misalkan gitu ya, beberapa hal yang kayak ini kayaknya saya lebih mau apa namanya diemin aja deh gitu ya. Nah kayak reksadana gitu ya kan mungkin juga beberapa teman ngeliatnya seperti tabungan gitu ya. Nah itu mungkin averaging itu juga sesuatu, itu mungkin sesuatu yang bisa diconsider gitu. Jadi memang teman-teman, bagi teman-teman yang nonton IG Live ini pengen investasi tapi nggak bisa mantengin setiap hari atau apa, memang sebenarnya tidak mesti dipantengin setiap hari juga sih, kan sesuai dengan tujuan finansial teman-teman juga, habis itu risiko profil kalian juga. Nah, di reksadana ini ada yang namanya pihak manajer investasi. Memang tugasnya itu mengelola dana para investor nih teman-teman, agar lebih efektif dan dialokasikan ke aset-aset yang memang berpotensi terus bertumbuh. Jadi ketika kita berinvestasi reksadana di Saya Kaya dengan kode referral cuans, habis itu dana kita akan dialokasikan oleh manajer investasi ke aset-aset yang tadi saya mention berpotensi tetap bertumbuh. Terus karena misalnya kita sudah mengaplikasikan antara lamsam dan juga averaging. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang investasi lamsam, ada yang averaging gitu kan. Cara ngelola emosi dan psikologi saat menggunakan strategi lamsam serta averaging. Mungkin lamsam ketika tiba-tiba market turun maunya langsung hajar atau bagaimana gitu Pak? Wah, itu pertanyaan yang memang ini ya sangat sulit ya, karena saya ngelihat juga dari kalangan mungkin yang sudah lebih season professionals gitu, kadang-kadang emosi ini pun masih bisa bergejolak gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat begini, kalau mungkin yang pembahasan gitu ya dari dengan teman-teman gitu yang sama-sama suka investasi gitu. Jadi yang pertama mungkin memang adalah balik lagi persiapan di depan gitu, ya kan? Ibaratnya kalau memang mungkin ibaratnya kalau mau menikah gitu ya, ya sudah dipikirkan matang-matang dulu gitu ya, pro consnya ini dengan siapa, cocok nggaknya gitu. Sama juga ketika mulai untuk memasuki investasi, ya kan? Nah, misalkan memang decided lump sum gitu ya. Nah, ini juga ada sesuatu yang bahwa ya sudah gitu. Ini memang dimasukkan gitu ya untuk tujuan tertentu. Misalkan ya untuk misalkan mengejar return sekian gitu ya, atau enggak mungkin hanya untuk misalkan preserving wealth gitu, ya kan? Nah, ketika mungkin ada gejolak di market gitu ya, ada volatility, balik lagi nih gitu. Ini tapi masih akan serve memang initial purpose saya nggak gitu. Misalkan ini hanya misalkan ini untuk tabungan gitu ya, misalkan seperti untuk kayak apa namanya memang ini saya pin set aside gitu ya untuk misalkan membeli rumah atau misalkan untuk pergi jalan-jalan gitu kan. Nah, volatility ini sementara tetap bisa membuat saya ke sana atau enggak. Jadi balik lagi gitu, ya kan? Kalau misalkan memang pinginnya yang short term gain gitu ya, yang ngejar berapa persen gitu kan, month on month gitu ya, misalkan ada seperti itu. Nah, ketika volatility-nya ada volatility sedikit, mungkin dia sudah akan pindah gitu ya atau cut loss gitu.
Tapi kalau misalkan melihatnya lebih jangka panjang untuk menabung gitu, ketika ada market volatility sementara, balik lagi. Tapi ini kan memang saya untuk 5 tahun gitu ya, atau memang saya horizonnya 3 tahun, wah ini masih nggak apa-apa, ya sudah. Jadi lebih tenang gitu. Mungkin itu ya. Yang pertama harus jelas gitu. Ini tujuannya apa gitu kan. Makanya kalau di saya kaya juga udah bagus banget tuh kan. Ada misalkan ini untuk tujuannya apa gitu ya. Dana beli rumah, dana untuk tabungan atau apa. Nah, ketika terjadi balik lagi dulu ke sana gitu. Ini waktu itu emang di set aside untuk apa gitu. Biasanya yang panik-panik itu kalau memang yang dari awal pun juga sudah kurang jelas gitu ya. Misalkan kayak, aduh aku juga nggak tahu kenapa aku masukin ke situ gitu kan. Atau enggak, nah itu. Jadi nomor satu balik lagi nih gitu. Awalnya itu bagaimana. Dan of course kalau yang kedua, orang itu kalau saya aku perhatikan juga panik itu kadang-kadang dapat info gitu ya dari sosial media atau dari WhatsApp gitu kan, terus langsung panik gitu ya. Nah, kayak makanya dengan aplikasi Cuan sini teman-teman bisa ngeliat nih gitu, eh, orang-orang lain pada ngomong apa sih gitu ya. Misalkan memang ada wah ada volatility seperti ini gitu ya, bisa cari di sini gitu ya kan, kayak di aplikasi Cuans gitu. Jadi teman-teman seperti tidak sendirian gitu. Dengerin dulu lebih banyak informasi dari berbagai jenis ya kan, dari berbagai jenis sources atau sumber supaya teman-teman bisa membuat keputusan yang lebih objektif dan lebih tenang. Itu sih kalau menurut saya ya. Oh, mantep banget insight-nya nih teman-teman dari Ko Ernest. Kalau misalnya yang saya tangkap tuh garis besarnya adalah tujuan investasi. Pertama kita harus menentukan tujuan investasi dulu. Misalnya nih, sebagai contoh mau beli mobil, udah jelas mau beli mobil berapa lama. Misalnya kita ingin investasi 3 atau 5 tahun, kemudian risiko profil kita seperti apa? Apakah konservatif, moderate atau agresif gitu. Dengan kita mengetahui hal itu, dan juga pemilihan produk serta manajer investasi yang baik, ya kita akan mungkin lebih stabil lah ya emosinya. Kalau ketika ada market yang sedang bergejolak jangka pendek, kita ya tetap konsisten, tetap berpegang prinsip, kasarnya ada pagernya lah, karena pagering investasi itu adalah ketika kita memiliki tujuan, ketika kita memahami risiko profil, dan kita juga memahami, oh reksadana ini yang mau saya beli berapa lamanya jangka waktunya gitu. Dan teman-teman, kami juga mengingatkan bahwa ya pertama tuh harus tahu nih tujuannya apa dulu, kemudian memahami risiko profilnya. Nah, kita ngomongin sudah ini nih, emosinya mungkin sudah stabil. Ada PR selanjutnya nih kok. Cara konsistennya, gimana cara mengatur kita konsisten agar tetap investasi dan investasi. Kalau itu balik lagi karena kan kata-katanya konsisten ya, memang disiplin gitu ya. Mungkin yang paling gampang salah satunya adalah kalau saya sih secara mungkin yang very practical gitu ya, ketika terima gaji gitu ya, langsung sudah di set aside gitu. Berapa? Jadi sudah langsung kayak mungkin paling gampangnya kayak di mungkin kalau orang zaman dulu dimasukin amplop-amplop gitu ya. Yeah. Ini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ini dan sebagainya gitu kan. Dan memang untuk misalkan investasi atau menabung itu juga dari awal juga harus di set aside seperti itu. Nah mungkin kuncinya itu nomor satu itu gitu. Jadi pembagian dari awal gitu dan langsung dieksekut. Memang harus disiplin ya Pak ya. Betul dan practicality-nya itu ya. Jadi saya lihat juga teman-teman saya yang memang financially sukses pun gitu ya, dasarnya sama, katanya adalah disiplin gitu kan. Nah disiplin keuangan yang saya lihat yang paling sederhana adalah seperti itu gitu. Jadi langsung mereka sudah langsung set aside lah untuk beberapa hal seperti misalkan kebutuhan tabungan atau investasi itu di awal. Jadi ya memang kita harus disiplin teman-teman ketika kita dapat income, entah itu dari kerjaan di kantor atau kita usaha, langsung disiplin untuk menyisihkan berinvestasi. Tadi kan sudah tahu nih kita lebih cocok lump sum ataupun averaging. Kami balikin nih ke teman-teman semua lebih cocok apa. Nah, sedikit lagi memang sudah di penghujung waktu nih, Ko Ernest. Nah, ingin mengingatkan untuk teman-teman
Bisa juga minta tolong isi surveinya yang ada linknya di bio. Nah, untuk 3 orang beruntung akan mendapatkan sesuatu dari tim Saya Kaya. Dan buat teman-teman yang ingin berinvestasi, bisa download sekarang aplikasinya di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa kode referralnya cuans. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Ko Ernest. Pertanyaan yang cukup apa ya namanya? Cukup keresahan. Ada nggak tips terakhir dari Ko Ernest biar apa cara memilih strategi yang efektif kita tuh lamsam atau averaging gitu atau bisa berubah-berubah gitu, tipsnya seperti apa nih untuk mengetahui? Kalau dari saya sih selalu balik lagi ke ini ya, ke risk profile lah gitu ya. Jadi memang saat ini apakah saya memiliki lebih banyak kelebihan dana gitu ya, atau saya lagi banyak kebutuhan, itu dulu nomor satu. Kalau cenderung memang wah saya sebenarnya lagi banyak ada kelebihan dana, ini termasuk kalau sudah suka jajan ya, teman-teman yang suka jajan gitu kan, terus sebenarnya saya bisa nggak perlu jajan gitu kan, kopinya bikin sendiri di rumah, jadi saya punya uang lebih. Nah itu mungkin untuk kayak lamsam akan lebih cepat, lebih agresif gitu ya. Nah, tapi kalau memang yang baru mulai atau memang yang masih kayak ada keperluan keluarga dan sebagainya, itu tadi mungkin baik lagi yang kalah ke averaging gitu. Nah, salah kemudian mungkin tips yang juga menarik ya kalau di Saya Kaya sendiri itu sudah ada tingkat resiko ya teman-teman, ya kan? Ini ada tingkat resiko nih. Nah, ini nih mungkin yang bisa menarik juga nih untuk di observe gitu. In general, misalkan untuk yang tingkat resikonya rendah gitu ya, mungkin balik lagi misalkan tingkat resikonya rendah, mungkin lamsam atau averaging itu akan sama saja lebih aman gitu ya. Tapi ketika misalkan mau lihat masuk ke yang lamsamnya tingkat resikonya mungkin yang menengah atau lebih tinggi, nah itu mungkin lebih kenali dulu diri sendiri gitu. Ini something yang bisa saya take atau enggak. Kalau enggak, always go with averaging sih, gitu kalau menurut saya. Wah, thank you, terima kasih banyak Ernest, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah